kita aja sekedarnya aja sekedar mencek rasa. Nggih, kada sampai Tertelan, cuman di Tertelan. ujung lidah aja. nggih langsung Dibuang, jangan terus dikumur dengan air biasa, air keran. Nah dulu waktu muda, tapi setelah tambah umur tambah tua mungkin kita sudah tahu gimana rasanya sedikit yang bumbunya yang jangan terlalu tajam. nggih. Jadi pian menyesuaikan dengan Langsung kebiasaan. sekian tapi pas gitu loh. nggih, misalnya 1 sendok sudah takarannya. Sudah tahu sekian banyak sekian. Nggih. Alhamdulillah pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat sekalian yang terhormat, pendengar yang berbahagia. Alhamdulillah kita ketemu saat ini di bulan suci Ramadan yang penuh berkah, dan kita diminta untuk menyampaikan tausiah sedikit terkait hukum mencicipi makanan bagi orang yang berpuasa. Berpuasa artinya adalah menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari di bulan suci Ramadan. Lalu bagaimana suatu saat ibu-ibu atau juru masak mau mencicipi, kita yang berpuasa mau mencicipi makanan minuman di siang hari Ramadan? Ternyata hukumnya kita lihat ada beberapa perbedaan pendapat. Pertama dari mazhab Syafi'i yang terbanyak diikuti oleh kita, hukumnya adalah makruh mencicipi makanan saat kita berpuasa, kecuali ada keperluan. Misalnya juru masak, bagi juru masak menurut Imam Syafi'i tidak sampai ke tingkat makruh. Kemudian yang kedua, mazhab Hanafi atau Hanafiyah, beliau membolehkan mencicipi makanan dalam kondisi darurat bagi juru masak, termasuk bagi pembeli makanan minuman yang mengecek manis atau tidaknya makanan itu menurut beliau boleh, tapi dalam kondisi darurat, terutama bagi juru masak, asal jangan sampai tenggorokan. Bila sampai tenggorokan, itu nanti membatalkan puasa yang bersangkutan. Yang ketiga, mazhab Malikiyah, termasuk pengikut-pengikutnya, mencicipi makanan hukumnya makruh bagi juru masak, apalagi bagi yang lain. Kalau kebetulan sudah tercicipi, menurut mazhab ini yang bersangkutan harus meludahkannya, khawatir sampai ke tenggorokan. Kalau sampai ke tenggorokan nanti puasanya wajib diqadha. Apabila sengaja mencicipi sampai ke tenggorokannya, maka tugas berikutnya adalah mengqadha ditambah membayar kafarat. Jadi ada denda tersendiri. Yang keempat, mazhab Hanafi berpendapat karena keperluan tidak makruh mencicipi makanan. Tanpa keperluan, kalau sampai ke tenggorokan maka puasanya batal, wajib dibayar qadha. Ini beberapa pendapat, berbeda pendapat terkait hukum mencicipi makanan bagi orang yang berpuasa, baik dilihat dari segi mazhab Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambali. Kita bermazhab Syafi'i atau Syafi'iyah, termasuk pendapat beliau adalah makruh mencicipinya kalau tidak ada keperluan. Bagi yang ada keperluan, khususnya juru masak, tidak sampai ke tingkat makruh. Makruh artinya berpahala,
Makruh artinya berpahala meninggalkan dan melakukannya tidak sampai berdosa. Berpahala meninggalkan, melakukannya tidak sampai berdosa. Terkait hal ini maka kita hati-hati. Termasuk beberapa hal lain yang menurut mazhab Syafi'i itu dimakruhkan. Misalnya mencaci maki orang lain pada saat puasa, hukumnya makruh. Kemudian mentakhirkan berbuka puasa Ramadan padahal waktunya sudah sampai, juga makruh. Mengunyah makanan atau mengunyah sesuatu makruh juga. Berbekam di siang hari Ramadan hukumnya makruh menurut mazhab Syafi'i. Kemudian mencium sesuatu tidak diiringi dengan gairah nafsu seksual itu makruh. Kalau diiringi dengan gairah nafsu seksual hukumnya haram. Kemudian bersugi di siang hari setelah gelincir matahari itu juga menurut mazhab Syafi'i adalah hukumnya makruh. Terkait hal ini sebagai manusia muslim kita hendaknya hati-hati terkait soal mencicipi ini. Kekhawatiran kalau sampai ke tenggorokan, kalau hasil rasa kita itu sampai ke tingkat tenggorokan, maka membatalkan puasa kita wajib mengqada, bayar qada puasa kita itu sendiri. Kemudian terkait hal ini bagus kalau kita minta bantu, minta rasaikan dengan orang lain saja. Anak-anak bisa membantu kita untuk anak-anak yang tidak puasa bisa bantu kita untuk merasaikan makanan atau minuman itu, atau minta bantu dengan ibu-ibu yang kebetulan kena haid nifas, beliau sedang tidak boleh berpuasa, dan kita minta bantuannya untuk mencicipi makanan minuman itu. Ini barangkali yang kita kemukakan dalam kesempatan ini terkait hukum mencicipi makanan minuman bagi kita yang berpuasa Ramadan. Terima kasih, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.